Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para guru hebat yang mengikuti program Guru Kos Indonesia Mas ini dalam sesi kursus guru coach profesional. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Apakah dalam keadaan sehat dan pada baik semua ya? Ya, kalau begitu saya ingin melihat di kolom chat, silakan Bapak Ibu ketik keadaannya masing-masing. Wow, alhamdulillah sehat, ya, semangat. Oh, ya, Bapak Ibu para guru hebat, bahwa kita telah memasuki pertemuan keempat di mana kita akan membahas tentang model skor, ya, atau mendeteksi gejala dan penyebabnya. Dan seperti biasanya, sebelum kita memulai materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, dari pertemuan kita sebelumnya, di pertemuan pertama tentang model komunikasi NLP, kemudian model memfasilitasi, dan kemarin kita sudah minggu lalu mengetahui tentang kerangka kesadaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa yang sudah memahami tentang model komunikasi NLP, apakah semua sudah paham? Kalau sudah paham, silahkan ketik 1 di kolom chat. Yang belum, silahkan ketik 0. Wow, semua sudah pada paham ya, pada ketik angka 1 ini. Ya, selanjutnya untuk model memfasilitasi, Bapak Ibu, apa sudah tahu semua? Sudah paham ya? Silakan ketik juga 1 bagi yang sudah paham, dan 0 bagi yang belum paham. Iya. Dan kita akan masuk dalam pertemuan kita di sesi keempat, yakni kita akan membahas tentang model skor. Jadi, baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menggunakan PowerPoint dalam hal ini untuk kita bisa bersama-sama mudah belajar, ya, kemudian mudah memahami apa itu model skor, ya. Jadi Bapak Ibu sudah siap ya pada kesempatan kali ini. Oke, saya akan mencoba membagikan slide ya, PowerPoint. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi skor mendeteksi gejala dan penyebab. Ini yang menjadi pembahasan kita di pertemuan keempat ini di kursus Guru Coach Indonesia Mas. Ya. Apa itu skor? Namun sebelum menjelaskan tentang skor, saya ingin kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang proses coaching. Ya, jadi coaching ini memiliki 3 elemen, yaitu tujuan,
ya. Kemudian langkah dan sumber daya. Jadi tujuan, langkah dan sumber daya. Ya. Jadi Bapak Ibu, model skor adalah model coaching yang paling sesuai. Kenapa paling sesuai? Karena definisi coaching yang tadi baru saya sampaikan, bahwa coaching adalah sebuah gambaran tentang bagaimana tujuan, langkah, dan sumber daya. Nah, apakah itu skor? Jadi skor itu merupakan sebuah akronim dari S-nya untuk symptoms, kemudian C untuk causes, ya, dan O itu outcomes, dan R adalah resources, dan E-nya itu adalah effect. Jadi Bapak Ibu sekalian, lengkapnya kita bisa melihat formasi dari kelima elemen dari skor di diagram samping ini. Jadi ini di diagram ini sangat menarik bahwa ternyata disesuaikan dengan 3 kondisi, ya. Jadi 3 kondisi waktu di seperti di causes itu pada past atau masa lalu, ya. Kemudian masa kini yaitu symptom, dan outcomes dan efek itu berada pada masa yang akan datang atau future. Ya, sementara resources sendiri itu ada pada 3 zona waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat apa itu simptom, ya. Jadi simptom itu Bapak Ibu sekalian adalah gejala atau masalah yang dihadapi, ya. Kemudian apa yang dilihat, kemudian apa yang didengar atau dirasakan, ya. Masalah adalah kesenjangan atau gap antara harapan dan kenyataan. Jadi apa kenyataan yang dihadapi saat ini, kemudian apa harapannya, ya. Jadi ini merupakan suatu rangkaian, ya. Jadi di kenyataan apa yang dihadapi saat ini dan apa harapannya. Dari situ kita bisa mengetahui kesenjangan. Jadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan, dan ini yang disebut dengan masalah. Kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa mendeteksi symptoms dari outcomes, ya. Jadi di sini kita bisa melihat outcome itu adalah tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan pertanyaan apa outcome yang ingin Anda dapatkan, kemudian apakah tujuan yang ingin Anda capai. Dengan mengajukan pertanyaan ini dan klien menjawab dengan pertanyaan, maka kita juga bisa melanjutkan pertanyaan dengan apakah artinya Anda sekarang sedang berada pada kondisi ini kebalikan daripada outcome, ya. Atau apakah artinya Anda sekarang, ya, kebalikan daripada tujuan. Jadi contohnya misalnya apa outcome yang ingin Anda dapatkan. Jadi misalnya saya ingin mendapatkan prestasi di mana anak didik saya mendapatkan misalnya nilai 100, ya, semuanya seluruh siswa yang ada di dalam kelas itu.
ya, dan kita bisa menanyakan simptos dengan bertanya, ya, apakah artinya sekarang ini nilai daripada siswa itu ada yang kurang daripada 100, atau ketika kita bertanya apa tujuan yang ingin Anda capai, ya, itu bisa dengan jawaban saya ingin semua siswa saya lulus ujian. Kita bisa bertanya apakah kondisi saat ini atau kondisi sebelumnya ada siswa yang tidak lulus atau siswa tidak berhasil. Ya, ini adalah pertanyaan dari symptoms yang berasal dari outcome. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu kausus. Jadi kausus itu adalah penyebab dari gejala atau masalah yang dihadapi saat ini. Jadi masalah pertanyaan yang dipakai adalah apa penyebab dari segala yang terlihat saat ini, ya, atau apa penyebab dari masalah yang dihadapi saat ini. Ya, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan tentang eh, apa yang kami jelaskan tadi? Silakan Bapak Ibu. Atau kita lanjut ya. Kalau memang masih ada yang belum, bisa juga nanti disampaikan dalam atau diketik dalam kolom chat. Jadi kita fleksibel saja Bapak Ibu sekalian, silakan. Ketika ada yang ingin bertanya, silakan langsung angkat tangannya, ya, memberikan rasan. Jadi nanti kita akan langsung menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, mengapa mengetahui gejala dan penyebab itu penting? Ya, karena mengetahui gejala masalah dan penyebab itu penting akan mempermudah klien menemukan langkah dan sumber daya menuju tujuan. Nah, bila penyebab diketahui, maka langkah dan sumber daya juga pasti akan diketahui. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan kali ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui gejala atau masalah dan penyebab, sehingga nanti akan mempermudah klien kita atau coach kita menemukan langkah dan sumber daya menuju tujuan. Jadi seperti ketika penyebab itu bisa diketahui, maka langkah dan sumber daya itu tentunya akan diketahui juga. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Ya, jadi kita masih ada dalam skor atau mendeteksi gejala dan penyebab. Ya, oke. Saya lihat ada yang raise hand, silakan Bapak Ibu. Oke, Ibu Dwi, silakan. Ya, dari symptoms ya. Oke, symptoms kemudian outcome. Oke. Ya, tadi saya sudah jelaskan dari awal bahwa ini adalah gejala atau masalah penyebab ya. Jadi kita bisa menguraikan melihat dari tingkatan waktunya. Jadi kausus tadi itu ada di masa lampau, kemudian simptom itu ada di masa saat ini, kemudian outcome dan efek itu ada di masa yang akan datang atau future. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, research sendiri ada di ketiga, ya ketiganya. Jadi masa lampau, kemudian masa kini dan masa yang akan datang. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan
materi ini bisa dipahami, silakan karena ini kita sudah rekam pertemuan kita ini. Kembali saya memperjelaskan kepada Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu melihat video ini dalam artian membuka kembali tayangan-tayangan YouTube yang sudah kita perlihatkan. Nanti Bapak Ibu bisa mengulang kembali. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Karena di awal kita sudah buka dengan doa, maka kembali pertemuan ini kita tutup dengan berdoa bersama. Untuk itu doa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.